pakai lampu. Boleh. Udah. Untuk kesulitan sama sekali tidak ada. Tantangannya adalah waktu itu pasca pemulihan saya kan kena usus buntu pecah. Baru 1 minggu saya tuh harus bed rest baru bisa berjalan. Kemudian saya dapat peran ini dan mau nggak mau saya harus take dan itu action. Dan fighting saya tidak maksimal, itu aja sih. Jadi fisik saya lagi benar-benar pasca pemulihannya. Kalau orang operasi usus buntu yang pecah itu harusnya bed restnya 1 bulan. Jadi saya cuma ada waktu bed rest 1 minggu. Ya puji Tuhan, saya masih bisa bergerak, tapi saya merasa bahwa dikit-dikit, aduh istirahat dulu nih, kayaknya kram gitu. Seperti itu aja sih. Ada di film perutnya juga kena ya dengan tunjukannya atau dengan usus buntunya. Jadi kan usus buntu saya kan dibuka segini, jadi ada 15 jahitan. Jadi kan jahitan saya belum dipotong, belum dicabut. Jadi kan kalau bergerak sedikit takutnya sampai pendarahan lagi. After adegan itu gimana kondisinya? Adegan setelah itu sih puji Tuhan saya baik-baik saja, tapi ada satu adegan saya lawan Bang Marcel. Dia kan jago tuh, masternya Merpati Putih, itu kan saya lawan dia dan saya mati di situ kan. Sempet saya tuh, dia kan pakai pisau, walaupun pisaunya bohongan kan di sayap-sayap itu kena sini tuh terasa sekali sakit. Nggak pakai peran pengganti? Enggak. Nah waktu itu ada peran pengganti karena saya harus loncat ke air, salto, nah itu saya nggak bisa. Tapi ada Jadi efek ke ininya nggak sih Mas? Ke apa namanya, ke si jahitan usus buntunya itu sendiri? ada sih, makanya saya worry sekali. Saya bilang bisa nggak kurangin gerakannya. Harusnya kan fightingnya ada pindah scene ya, dari kolam renang kita lari ke pepohonan. Akhirnya saya klimaksnya di situ, ternyata saya nggak sanggup. Jadi ada scene yang dua komplit, kita cuma di kolam renang aja fight-nya. Ada setelah ini masih ada proyek-proyek lain karena kan masih ada usus buntunya. Oh udah sembuh, udah 1 tahun yang lalu ya. Jadi ini pembuatannya tahun lalu. Sekarang sedikit sudah berdamai belum sih? Berdamai sudah lama kan, dari tahun 2022 saya dalam podcastnya Alvin Adam itu saya peluk dia, kemudian kita diundang sama Feni Rose ya. Saya diundang, dia diundang, bahkan boyband saya bertiga sama Ferdinand, kita bertiga udah ngobrol. Nggak tahu pas saya jalan ke sini nih, bener-bener saya lagi jalan ke sini, tiba-tiba seliburan saya follow Instagramnya dia. Saya lihat di wawancara di Feni Rose itu dia bilang ada kendala, dia bilang ada temennya yang ngomongin dia yang buruk, akhirnya dia pasti ini yang buruk, jadi dia tuh nggak dapat pelayanan di Amerika. Saya garuk-garuk siapa ya teman saya itu ya, jadi saya bingung, jadi pertanyaan aja gitu. Tapi berarti sering ketemu, sering ngobrol bareng. Pertanyaan terakhir ya, Sering ketemu, sering ngobrol. oh belum ketemu lagi saya, terakhir itu 2 tahun yang lalu, 2023. Tapi komunikasi masih lancar. Udah nggak juga, belum ada komunikasi lagi. Dewa sebentar tadi sempat di-spill jadi apa, pendeta atau Kalau saya penginjil ya, kalau pendeta itu kan udah ditabisin sama gereja. Kalau saya penginjil tuh di gereja manapun, di persekutuan doa manapun saya bisa berkhotbah. Karena saya punya gelar sekolah teologi ya. itu udah berapa lama di situ sebagai informasi kepada masyarakat? Sudah lama, dari tahun 2017 saya pernah. Saya lulusnya tahun 2020 S1, S2 2022. Jalan lagi mungkin jadi seorang pendeta juga. Bagi saya kependetaan itu nggak penting ya, yang penting kan kita melaksanakan hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bahkan sampai hari ini pun saya masih syuting stripping tayang di ATV ini. Saya balik lagi ke sekuler untuk syuting. Bagi saya banyak teman-teman yang membutuhkan nasihat ataupun rangkulannya untuk kehidupan sehari-hari. Ada rasa mukjizat sendiri, ada rasa mukjizat sendiri rasanya mungkin pada saat memberikan semangat segala macam, cerita balik ke Mas Irwan mendapatkan apa
berkah sendiri gitu, mukjizatnya gitu. Oh iya, mujizatnya adalah pada saat saya melayanin beberapa orang yang mengalami masalah seperti saya. Contohnya, saya tuh merasa bahwa saya tuh dicas gitu ya, kayak sesuatu yang keluar dari saya tuh bisa memberikan impact bahwa mereka ngerasa bahwa ternyata saya tidak sendirian nih, Irwan pernah mengalaminya dan mereka jadi dikuatkan. Jadi saya merasa bahwa saya dicas untuk bisa membagikan pengalaman saya, buat mereka juga bisa belajar melupakan, memaafkan, mengampuni, dan melihat masa depan yang lebih baik. Oke. Foto udah. komunikasi lagi mas. Oke, Iya. Nggak komunikasi Bentar lagi mas, mungkin. foto dulu mas. Komunikasinya mungkin belum ada event-event yang untuk bisa kita ketemu ya. Gitu aja sih. Kalau misalnya mau ngobrol nanti di luar aja. Oke. Boleh sini, boleh pakai. Ya boleh. Ya. Foto di sini ya.